Es krim sesuatu yang lembut, enak dan dingin dan semua orang hampir suka. Mengapa tekstur es krim begitu lembut sedangkan tekstur es batu itu keras? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sifat koligatif larutan. Ada 4 subbab, yaitu penurunan tekanan uap jenuh larutan, kenaikan titik didih larutan, penurunan titik beku larutan, dan tekanan osmosis. Dari keempat hal ini nanti kalian bisa tahu kenapa es krim itu lembut. Suatu pelarut sebenarnya di dalamnya ada partikel-partikel pelarut, dan partikel-partikel ini suatu pelarut beberapa partikelnya bisa berubah secara spontan menjadi gas. Ketika partikel-partikel ini berubah menjadi gas, maka mereka akan menyebabkan suatu tekanan di atas pelarut tersebut. Nah, ini yang disebut tekanan uap pelarut murni atau P0. Ketika pelarut ditambah suatu zat terlarut, maka jadilah suatu larutan. Nah, di dalam larutan ini pastinya juga ada tekanan uapnya. Namun, tekanan uap ini akan dipengaruhi oleh partikel-partikel dari zat terlarut, sehingga partikel zat pelarut yang bisa keluar dari larutan tersebut berjumlah lebih sedikit daripada yang dalam pelarut murni. Maka tekanan di atas larutan akan lebih kecil dibandingkan tekanan di atas pelarut murni. P di atas larutan kurang dari P di atas pelarut murni. Atau delta P sama dengan P0 dikurangi P larutan. Delta P adalah perubahan tekanan atau perubahan tekanan uap jenuh, itu dirumuskan sebagai XT kali P0 kali I, di mana XT-nya adalah fraksi mol terlarut. Pada titik didih larutan, hal yang hampir sama terjadi. Ketika terdapat partikel-partikel zat terlarut, maka mereka akan menghalangi dari partikel terlarut untuk bisa menjadi gas. Ketika titik didih normal pelarut sudah tercapai, mereka masih kesulitan untuk berubah wujud, sehingga harus terjadi kenaikan titik didih baru mereka bisa keluar dari fasenya. Itu dirumuskan delta TB atau perubahan titik didih itu sama dengan TB min TB0, atau delta TB sama dengan M kali KB kali I, di mana M-nya adalah molalitas dari larutan tersebut. Delta TB adalah perubahan titik didih dari larutan. Contoh soal untuk materi titik didih larutan yaitu berapakah titik didih larutan NaCl 1,5 molal ketika Kb H2O adalah 0,52 derajat Celcius per molal. Pertama kita harus mencari faktor Van Hoff-nya. Nah, NaCl adalah elektrolit kuat, maka untuk I sama dengan N sama dengan 2. N-nya dari mana? N adalah jumlah ion. NaCl ketika menjadi ion akan menjadi ion Na+ dan ion Cl-, sehingga jumlah dari ionnya adalah 2. Untuk elektrolit kuat, faktor Van Hoff-nya sama dengan N-nya, yaitu kalau di NaCl 2 gitu ya. Kemudian kenaikan titik didih larutan dirumuskan sebagai delta TB sama dengan M kali KB kali I. M adalah molalitas yaitu 1,5 molal, sedangkan KB-nya itu KB dari air dan I-nya itu dari faktor Van Hoff. Sehingga delta TB-nya sama dengan 1,56 derajat Celcius. Nah, ketika kita sudah tahu delta TB, ini belum menjawab pertanyaan karena yang ditanyakan adalah titik didih dari larutan. Larutan adalah pelarut ditambah zat terlarut. Nah, kita harus cari dulu yang namanya zat terlarutnya. Di sini zat pelarutnya adalah air, di mana titik didihnya adalah 100 derajat Celcius, ya. Ketika air ini berarti sebagai pelarut murni ditambahkan NaCl, berarti yang terjadi tadi adalah kenaikan, ya. Titik didihnya akan naik. Maka untuk titik didih larutan
TB-nya sama dengan TB0 plus delta TB sama dengan 100, yaitu titik didih dari pelarut murni ditambahkan delta TB-nya tadi yang sudah kita hitung. Sehingga hasilnya adalah 101,56. Sehingga titik didih larutannya NaCl 1,5 molal adalah 101,56 derajat Celcius. Sifat koligatif yang selanjutnya yaitu titik beku larutan. Ketika suatu larutan akan membeku, maka partikel-partikel di dalam zat terlarut tersebut akan berjejer rapi membentuk suatu kisi-kisi. Nah, ketika sudah terbentuk kisi, mereka akan bergandengan dan berikatan rapat sehingga mereka kuat. Ini yang terjadi pada pelarut murni, misalnya air yang dibekukan. Mereka akan berbentuk seperti batu yang sangat kuat. Sedangkan jika ada partikel zat terlarut di dalamnya, ini akan menghalangi partikel dari si pelarut sehingga titik bekunya itu akan turun menjadi titik beku larutan, baru mereka bisa membentuk suatu kisi-kisi. Ini juga yang menyebabkan es krim itu bersifat lembut karena titik bekunya berbeda dengan titik beku dari es biasa. Semakin banyak zat terlarut di dalam es krimnya, maka dia akan semakin lembut gitu ya. Delta TF atau perubahan titik beku itu dirumuskan TF0 min TF. Di mana delta TF sama dengan M kali KF kali I. M-nya adalah molalitas. Ya, untuk selanjutnya di sini ada diagram fase perubahan cair gas. Ada 3 fase di sini, ada padat yang sebelah kiri ini ada padat, ada cair dan ada fase gas. Yang titik hitam adalah garis transisi kesetimbangan fase pelarut dan yang garis merah adalah garis transisi kesetimbangan fase larutan. Kita beri garis bantu di sini ada A, B, C, D, E. Untuk titik C sendiri menunjukkan 100 derajat Celcius. Dari diagram ini silahkan kalian mencari referensi dan menjawab checkpoint untuk menentukan titik didih pelarut, titik didih larutan, kemudian titik beku pelarut, titik beku larutan, dan titik triple. Sifat koligatif larutan yang keempat yaitu tentang tekanan osmosis. Seperti yang kita ketahui bahwa tekanan osmosis maksudnya adalah merujuk kepada pergerakan air atau pergerakan pelarut yang secara spontan bergerak ke arah larutan yang lebih pekat. Kalau yang titik merah di sini adalah partikel-partikel zat terlarut, maka yang merahnya lebih banyak itu berarti semakin pekat atau semakin jenuh, berarti dia konsentrasinya semakin tinggi gitu ya. Dan ini perpindahan airnya pasti dari yang encer ke yang jenuh. Yang sedikit zat terlarutnya ke arah yang zat terlarutnya lebih banyak. Ya. Melalui semban membran semi permeabel. Tekanan osmosis itu rumusnya adalah Pi mRTI. M adalah molaritas, R itu tetapan sebesar 0,082, I adalah faktor Van Hoff, dan T itu adalah suhu dalam Kelvin. Ya. Ini juga adalah suatu sifat koligatif yang memperhatikan konsentrasi bukan label dari zat terlarutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini.